salam sejahtera buat kita semua anak-anak ibu di kelas 10. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nah, yang pertama kemarin ibu sudah sedikit menjelaskan kepadamu mengenai apa itu sosiologi. Ingat, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Dalam hal apa? Yaitu mengenai interaksi sosial. Ingat, interaksi sosial berarti hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kemarin itu ibu sudah sedikit memberikan tugas kepadamu bagaimana contoh sebenarnya yang dikatakan interaksi sosial, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, baik, kali ini di pertemuan ketiga kita akan mempelajari sebenarnya definisi sosiologi itu berasal dari mana. Nah, sebelumnya ibu sudah memberitahu kepada kamu bahwa sosiologi itu tidak lahir dari Indonesia, tetapi sosiologi itu muncul pertama sekali di benua Eropa, tepatnya di negara Prancis. Nah, ternyata sosiologi itu banyak sekali definisinya menurut para ahli. Ingat, sosiologi itu adalah ilmu yang berangkat dari pemikiran para ahli-ahli filsafat. Nah, nanti itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya mengenai kelahiran awal munculnya sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai definisi sosiologi menurut para ahli. Nah, ini buku paket kita, dan tolong sewaktu ibu mengajar, kamu membuka halaman 4. Di situ ada dikatakan definisi sosiologi menurut beberapa para ahli. Jadi sambil kita belajar, sambil kamu mendengarkan ibu menerangkan, kamu juga dapat melihat buku kamu. Baik, di pertemuan kali ini seperti yang ibu singgung tadi, bahwa kita akan mempelajari mengenai definisi sosiologi menurut para ahli. Nah, sambil kamu lihat buku kamu seperti di halaman 4. Baik, yang pertama, sosiologi itu diberikan pengertian oleh para ahli. Yang pertama, ahli yang bernama Ruchek dan Warren. Nah, apa yang dikatakan oleh Ruchek? Bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mengkaji mengenai manusia dan kelompok. Nah, berarti di situ ada interaksi antara satu individu dengan kelompoknya. Nah, jadi apa yang terjadi? Apa dampak dari adanya interaksi tersebut? Nah, itu adalah pengertian sosiologi menurut Ruchek dan Warren. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua adalah Pitirim A. Sorokin. Nah, ini bapak salah satu tokoh sosiologi juga. Dia mengatakan bahwa yang pertama, sosiologi itu mengkaji mengenai hubungan timbal balik antara macam-macam gejala sosial. Nah, jika kita berbicara mengenai gejala sosial, banyak sekali ya. Bisa kita beri contoh misalnya, dampak ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, apa yang terjadi? Apabila perekonomian menjadi naik, bagaimana kondisi masyarakat? Apakah masyarakat menerima begitu saja atau terjadi suatu pergolakan? Nah, itu salah satu contoh gejala sosial. Nah, yang berikutnya mungkin masalah moral dalam keluarga. Bagaimana kira-kira? Bagaimana sekarang keadaan anak-anak dalam sebuah keluarga? Apakah seiring berjalannya waktu anak-anak tetap taat kepada orang tua atau sebaliknya? Nah, jadi itu juga termasuk contoh gejala sosial. Dan itu adalah definisi sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin. Nah, yang kedua, Pitirim A. Sorokin juga mengatakan bahwa sosiologi itu mengkaji hubungan antara timbal balik antara gejala non sosial. Nah, berarti kalau non sosial adalah gejala yang tidak disebabkan oleh masyarakat, tetapi apa adanya. Misalnya gejala geografis maupun biologis. Nah, kamu lihat bencana alam. Itu tidak disengaja ya, tidak direncanakan. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kalau setelah diteliti, mungkin bencana terjadi akibat ulah manusia. Nah, tapi secara umumnya geografis tidak terduga. Nah, apa yang terjadi akibat bencana alam kepada masyarakat? Nah, itu juga kajian sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin. Yang ketiga, menurut Selo, Sumarden, dan Soeleman. Nah, apa katanya? Sosiologi itu mengkaji mengenai struktur, proses, dan perubahan sosial. Nah, kalau berbicara mengenai struktur, berarti kita berbicara mengenai tingkatan-tingkatan yang ada di dalam masyarakat. Dan itu akan kita kaji lebih terus di kelas 11.
Nah, yang kedua, proses sosial. Wah, proses dari A menjadi B. Nah, kalau sudah ada proses berarti ada perubahan sosial. Saya rasa, Ibu rasa ya, kata-kata ini sering kamu dengar. Nah, tetapi ini akan kita lebih kita kaji di kelas 12. Nah, baik, yang berikutnya menurut William F. Ogburn dan Nimcoff, apa katanya? Sosiologi itu adalah penelitian secara ilmiah mengenai interaksi sosial. Nah, jadi dikatakan bahwa sosiologi ini suatu ilmu yang berfungsi untuk mencari tahu sebab akibat adanya interaksi sosial. Apa interaksi sosial? Kita bilang kemarin, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Ingat ya anakku, nah bahwa sosiologi itu adalah jantungnya adalah mengenai interaksi sosial di dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya, menurut G.A.A. Van Dorn, apa katanya? Sosiologi itu adalah struktur dan proses kemasyarakatan. Mirip ya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Selo Sumarjan, bahwa sosiologi itu ya mengkaji mengenai struktur dan proses. Berarti suatu keadaan dari awal, tahap by step di dalam kehidupan masyarakat. Nah, berikutnya menurut Auguste Comte. Nah, sebenarnya Bapak Auguste Comte ini sangat salah satu tokoh sosiologi yang sangat berperan penting dalam munculnya ilmu sosiologi, dan itu akan Ibu lebih jelas beritahukan kepada kamu di pertemuan berikutnya mengenai kelahiran sosiologi. Nah, apa kata si Auguste Comte? Nah, manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Nah, jadi sebenarnya ilmu sosiologi itu berangkat dari pemikiran Bapak Auguste Comte, bahwa apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus bergabung dengan manusia yang lainnya sehingga dia bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, ini adalah tolak ukur dari munculnya sosiologi. Nah, yang berikutnya menurut Charles Elwood, apa katanya? Oh, manusia itu dia mengkaji sosiologi mengenai manusia dan golongannya. Apa golongan maksudnya anakku? Nah, golongan maksudnya di sini adalah ternyata fakta. Nah, salah satu lagi, ini dari sosiologi adalah bisa mengenai fakta. Apa itu fakta? Apa adanya, kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, faktanya di masyarakat bahwa tidak bisa kita pungkiri, manusia itu mempunyai golongan, yaitu kelas-kelas sosial. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dan itu nyata kita lihat di kehidupan kita ya. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, dan itu adalah menurut Charles Elwood. Nah, yang terakhir menurut Herbert Spencer, apa katanya? Ya, sosiologi itu mengkaji mengenai tumbuh, bangun, dan kewajiban masyarakat. Nah, di sini dikatakan bahwa sosiologi itu mengkaji bagaimana sebenarnya masyarakat itu bisa semakin lama semakin berkembang. Bagaimana masyarakat itu bisa membangun peradabannya. Bagaimana masyarakat itu menjalankan kewajibannya. Nah, dan ini adalah definisi sosiologi menurut para ahli sosiolog. Nah, jadi kalau dibilang seorang ahli sosiologi itu sering dikatakan adalah sosiolog, ya, sosiolog. Kalau sosiologi ilmunya, kalau sosiolog orang yang mempelajari mengenai sosiologi. Nah, jadi pertemuan kali ini aku Ibu harap ya kamu bisa memahami mengenai apa itu pengertian sosiologi menurut para ahli. Nah, jadi ya kamu bisa mendefinisikan semakin tahu sebenarnya apa itu sosiologi. Nah, ingat sekali lagi, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Apanya masyarakat? Yaitu mengenai interaksi sosialnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan hakikat sosiologi. Nah, dan itu juga bisa kamu lihat di buku kita di halaman 5. Nah, 4 dan 5. Baik, berbicara mengenai sifat dan hakikat sosiologi, ingat sekali lagi, sosiologi berarti mengkaji mengenai masyarakat. Nah, sosiologi, hakikat pertama sosiologi adalah bahwa sosiologi itu adalah ilmu sosial. Nah, sehingga anak-anak sekalian yang masuk jurusan IPS wajib belajar sosiologi. Nah, ilmu sosial berarti sosiologi itu mengkaji mengenai hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya ataupun masyarakat. Nah, yang kedua,
bersifat kategoris. Nah, apa itu kategoris? Apa yang terjadi, yaitu fakta. Nah, yang ketiga, sosiologi itu hakikatnya bahwa sosiologi itu murni. Nah, apa itu murni? Ya, ingat sosiologi itu tujuannya adalah ya untuk mengembangkan ilmu itu menjadi lebih sempurna lagi. Nah, artinya bergerak. Nah, yang ketiga, yang keempat, rasional. Wah, rasional berarti yang masuk akal. Nah, bukan yang dibuat-buat. Nah, yang terakhir yaitu umum. Nah, ingat sosiologi dia tidak membatasi, tetapi sosiologi itu mengkaji setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan apa itu dampaknya. Nah, itu adalah hakikat dari sosiologi. Nah, sedangkan sifat dari sosiologi, nah ini sangat penting kamu ingat ya, karena ini sering sekali muncul kalau ada soal misalnya. Nah, sifat sosiologi itu dikatakan sebagai sebuah ilmu karena memiliki 4 sifat. Nah, jadi setiap bidang studi itu pasti sudah memenuhi standar sehingga dia bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu, termasuk sosiologi juga. Nah, yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Apa itu empiris? Nah, sosiologi itu mengkaji sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, fakta. Dan tidak spekulatif. Tidak menduga-duga. Nah, misalnya, akibat COVID-19, banyak masyarakat yang kelaparan. Nah, apakah itu menduga-duga atau fakta? Tentu itu fakta. Nah, karena benar-benar terjadi. Nah, dan itu adalah bisa saja menjadi salah satu kajian sosiologi. Nah, yang kedua, sosiologi itu bersifat teoritis. Nah, apa artinya teoritis? Sosiologi itu mencari sebab akibat kenapa fakta itu terjadi. Nah, kenapa kelaparan akibat COVID-19? Nah, itu dicari oleh sosiologi misalnya. Nah, yang ketiga, kumulatif. Apa itu kumulatif? Nah, sosiologi itu dibentuk dari teori yang sudah ada. Ingat, kalau sudah ilmu berarti harus ada teori. Nah, dari teori yang sudah ada dan berkembang ke teori, dibuat lagi teori yang baru yang mengenai fakta apa yang terjadi. Nah, yang berikutnya, non-etis. Nah, apa maksudnya non-etis? Sosiologi itu tidak memandang baik buruknya fakta itu, apa adanya. Jika memang buruk ya buruk, jika memang baik ya baik. Nah, jadi tidak spekulatif, tidak mengada-ngada ya, tetapi apa adanya. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi ini adalah mengenai sifat dan hakikat sosiologi.